Wahai Bapak berpeci hitam, mari kita bersolawatan. Kami doakan banyak rezeki agar bisa tambahin. Ngapalah istri Pak biar tambah ilmu. Ibu, kikir suami tak kikir? Tidak Ji. Iya tuh di dalam tuh tidak Ji. Ada suara gentayangan di dalam. Kalau kikir suami tak Bu, tidak apa-apa jadi curi uangnya, betul tidak? Balukang asing. Siapa bilang Ustaz? Mohon maaf Ibu, kalau saya bahas ini mohon diperhatikan baik-baik. Kayak biasa ada ibu-ibu deh salah paham nih. Ternyata pulang tasya deh narampok suami. Sudah lagi lebaran baru minta maaf baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pada malam hari ini para tokoh masyarakat yang sempat hadir, yang kami hormati para tokoh agama yang sempat hadir pada malam hari ini, yang kami hormati para tokoh pemuda, tokoh remaja, yang kami hormati para tokoh ibu-ibu majelis taklim, yang kami hormati para alim ulama, para guru-guru kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الموت باب وكل الناس داخلون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita ibu bapak, dimanapun kita berada, mari kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur tadi sini ibu bapak bukan berarti adanya saudara kita seiman seakidah kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berpulangnya ayahanda kami, orang tua kita, orang tua tercinta Bapak Edi Purwanto.
Tetapi kesyukuran kita pada malam hari ini, ibu bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Edi Purwanto. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, jemaah yang dimuliakan Allah, bisa mengurangi rasa sedih keluarga kita yang diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring salam dan salawat senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa manusia dari alam kebiadaban menuju alam peradaban, minaz zulumati ilan nur. Jemaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu bersalawat tadi ketika disebut-sebut namanya baginda Rasul. Jangan kita pandang ente amalan salawat ibu. Kenapa ibu bapak? Inilah amalan manusia, amalan satu-satunya yang dilakukan malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada baginda Rasul. Makanya setiap hari Jumat itu khatib mengingatkan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ada fi'il amr, kata perintah. Ketika kita beriman, mengaku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka semestinya kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasul. Karena kata Nabi, siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan di sisi. Bahkan ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya bahwa saja dia didatangi oleh Jibril, apa kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul? Ya Rasulullah, seandainya ada umatmu saat ini mampu bersalawat setiap saat, maka ketika di titian siratul mustaqim, di titian sirat, aku akan kefakkan sayapku untuk memudahkan perjalanannya. Malaikat yang kedua, kata Muhammad kepada sahabat, malaikat kedua yaitu malaikat Mikail. Apa kata malaikat Mikail? Ya Rasulullah, seandainya ada umat mampu bersalawat setiap saat, maka ketika di padang mahsyar aku akan memberikan minuman dari telaga Kausar. Bahkan di dalam riwayat, siapa yang meminum itu seteguk air dari telaga Kausar, maka tidak akan merasakan yang namanya kehausan sepanjang masa. Kemudian malaikat yang ketiga, malaikat maut, berkata kepada baginda Rasul, berjanji, ya Rasulullah, seandainya ada umatmu saat ini mampu bersalawat setiap saat, tatkala aku mencabut ruhnya, maka aku akan mencabut bagaikan sehelai rambut yang ditarik dari tepul. Begitu lembut ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sakitnya sakaratul maut, baginda Rasul menggambarkan bagaikan 100 tebasan pedang di tempat yang sama. Makanya baginda Rasul sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb,
Jangan kau tangguhkan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Cukup aku saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut saat ini. Yang menjadi pertanyaan ibu bapak, apa kita sudah membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasul dengan lewat salawat-salawat kepadanya? Kalau begitu, untuk mendapatkan keberkahan pada malam hari ini, ibu boleh kita selawatan? Pak boleh? Selawat badar aja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai ibu berjilbab hitam, mari kita solawatan. Kami doakan banyak rezeki, biar bisa naik haji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai bapak berpeci hitam, mari kita bersolawatan. Kami doakan banyak rezeki, agar bisa tambahin. Ngapalah istri pak biar tambah ilmu. Kamu sedikit-sedikit tambah istri ya Allah ya. Tidak apa-apa juga, yang penting kita bisa berbuat adil. Tetapi ketika kita tidak bisa berbuat adil, maka di dalam ayat mengatakan fawahidah, maka kembali ke istri yang pertama. Jemaat tazkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita masuk ceramah itu. Begitu banyak di antara kita ibu bapak saat ini, mereka merencanakan kebahagiaan kehidupan, tetapi mereka hanya merencanakan kebahagiaan untuk kehidupan dunianya saja. Itu artinya bapak ibu yang dirahmati Allah, sedikit di antara kita saat ini merencanakan kehidupan untuk kehidupan akhiratnya. Padahal kehidupan dunia ini bukankah hanya kesenangan sementara saja? Wa mal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sundah gurauan saja, hanya tipus kesenangan sementara. Padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya kehidupan akhirat itu kekal selamanya. Bahkan di ayat lain mengatakan walal akhiratu khairu laka minal ula. Bahwasanya kehidupan akhirat itu sangatlah baik. Makanya Imam Hasan al-Basri pernah berkata, dari detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berganti hari, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya apa? Kita manusia berada di garis finish kehidupan yang namanya kematian. Mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, yang namanya kematian pasti dan pasti kita akan menemuinya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, akan merasakan yang namanya kematian. Yang menjadi pertanyaan ibu bapak, apakah kita sudah siap untuk bertemu yang namanya kematian? Karena kenapa ibu bapak?
Kematian bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan kita, tetapi kematian adalah awal perjalanan kehidupan yang sesungguhnya. Karena ada akhirat setelah dunia dan ada kehidupan setelah kematian. Ini saudara kita, orang tua kita, Bapak Edi Purwanto, itu sebenarnya jalan duluan, Ji. Di mana beliau sekarang? Sudah berada di alam barzah, alam penantian. Jadi alam barzah itu adalah alam yang pertengahan, tidak di dunia, belum juga di akhirat, di alam penantian. Saya kasih contoh. Anggaplah ini batas Tamalan Rea dengan Beringkanayang di umpama. Beliau ini sudah berada di sini, perbatasan antara dunia dengan akhirat. Itu yang dimaksud dengan alam barzah, alam penantian. Siapa yang nanti? Kita semua ini yang nanti almarhum. Dan mati itu tidak memandang bulu ibu bapak, baik itu presiden maupun dia KRT, baik orang kaya maupun orang yang melarat, baik ia pejabat atau hamba sahaya, pasti yang merasakan yang namanya kematian. Makanya ada itu biasa laguna cucuta, biasa nyanyikan di TK-TPI ya. Laguna buat kurang begini, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, pendengar mati, penceramah. Dia kalau penceramah disebut besarnya suaranya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwasanya kita hidup di dunia ini bagaikan seorang musafir. Kita berlabuh di atas bahtera, kata Imam Al-Ghazali, masih ada pulau tujuan kita. Sekarang kita berada di pulau dunia, tujuan kita adalah pulau akhirat, kata Imam Al-Ghazali. Padahal jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan sangat kurang yang mendapatinya. Makanya ibu mengantuk lagi kapan? Kalau ada mi umur 50 tahun 11 bulan 29 hari, kurang-kurangnya mi TikTok ibu Jangan sampai sementara TikTok velocity tahu velocity, ketawa anak-anakku remaja ya tahu ngitia velocity. Sementara joget-joget ke velocity na datang malaikat maut, maka mati kita tahu itu sebut ibu mati velocity. Karena akhir kehidupan seseorang tergantung kebiasaannya. Betul tidak ibu? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat malaikat maut itu mengintai kita 70 kali sehari semalam. Jadi ada tuh itu malaikat maut bersama kita ini bu malam ini. Betul tak? Kalau misalnya malaikat maut bertemu dengan ustaz, maka ini ustaz Ansar akan jatuh ke belakang. Karena ketemu dengan malaikat maut. Sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Tidak ku kasih takut-takut jadi itu ibu Dia yang begitu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah alam kubur senantiasa memanggil kita? Apa kata alam kubur yang pertama? Ana baitul wahdah.
Aku ini tempat kembali kalian yang sangat sepi, yang tidak ada teman. Itu mungkin di dunia ini kita perbanyak relasi dan teman. Kadang kita lupa waktu. Kadang kita ngobrol sama teman kita, sahabat kita di warkop misalnya, di kafe contohnya. Kadang lupa waktu, terbuai. Padahal ada panggilan alam kubur. Aku tempat kembali kalian yang sangat sepi. Makanya alam kubur berpesan kepada kita, ibu bapak. Apa pesan alam kubur? Maka bawalah, perbanyaklah teman kalian dari dunia, agar di akhirat, di kubur, tidak merasa sepi. Apa teman kita? Kata alam kubur, perbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Ini pesan alam kubur yang pertama. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diajar ki anak cucu ta untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ki bawa anak cucu ta ke rumah-rumah tahfiz, ki bawa ke anak cucu ta ke TK TPA. Karena anak cucu kita ini adalah investasi akhirat kita. Berbanyak membaca ayat suci Al-Quran, ibu. Maka aku kasih tips, ibu. Kita buatkan program one day one juz, satu hari satu juz. Gampang gitu. Al-Quran cetakan Depak yang senantiasa kita baca itu berapa lembar, ibu? Pasti ibu menjadi stalin tahun ini 10 lembar. Sudah ki sholat subuh misalnya, baca ki 2 lembar. Sudah ki sholat duhur, baca ki 2 lembar. Sudah sholat asar, baca 2 lembar. Sholat maghrib, setelah maghrib baca 2 lembar. Sudah sholat isya, baca 2 lembar. Cukup 10 lembar, hatam 1 juz. Nah, bilang ada tong ibu-ibu, Ustaz, sibuk sekali kak, tidak bisa ke kapan 1 juz 1 hari? Karena gampang, ibu, 1 halaman saja. Nah, karena tidak bisa mentunga, Ustaz. Karena begitu 1 ayat mau 1 hari. Nah, karena tidak bisa, karena ulala 1 huruf saja pada 1 hari. Lagu tuh mau masuk surga baru 1 huruf. Nabi bilang malaikat salam masuk Bu Eko. Tidak ada yang bila Bu Eko. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 huruf mau 1 hari. Hari pertama apa dibaca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul adzim. 1 hari 1 huruf. Besok ditambah lagi. Apa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Toha, sadaqallahul adzim. Kenapa make 2 huruf? Udah sekali. Hari ketiga apa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dapat bikin 3 huruf. Daripada tidak ada sama sekali. Itu itu lagu-lagu viral kena nyanyikan, status. Kenal deh, lagunya status. Pasti anak-anak remaja dah tahu. Kalau sudah cocok datang ke rumah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kemuliaan orang-orang yang senantiasa membaca ayat suci. Kata baginda Rasul, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat ketika di pada masa kelak nanti.
Artinya ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika di padang mahsyar tidak ada lagi syafaat melainkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya Allah ya Rabb, izinkan hamba memberikan syafaat kepada hambamu fulan bin fulan, karena selama hidupnya mereka senantiasa membasahi lisannya dengan memperbanyak membaca ayat-ayatnya. Kemuliaan selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasul lewat satu perkuburan bersama sahabat. Apa pesan baginda Rasul? Wahai sahabatku, percepat langkah kalian. Disuruh pari-parinya supaya sahabat kan. Selang beberapa hari kemudian baginda Rasul dan sahabat lewat di tempat yang sama dengan di kuburan yang sama. Apa pesan baginda Rasul? Wahai sahabatku, perlambatlah langkah kalian. Akhirnya sahabat heran. Ya Rasulullah, waktu kita berangkat lewat di sini Anda menyuruh kami tergesa-gesa, mempercepat langkah kami. 2 hari setelah itu kita balik lewat sini di tempat yang sama, Anda mengatakan perlambat jalan kalian. Maka baginda Rasul mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah sesungguhnya penghuni kuburan ini ketika kita berangkat beberapa hari yang lalu itu mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini penghuni kuburan ini diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ketika penghuni kubur ini meninggal dunia, ada satu anaknya yang masih kecil yang tinggalkan. Nah ini sekarang anaknya belajar membaca alif, ba, ta, sa. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalaulah saja anak-anak kita, cucu kita membaca abata saja diringankan siksa kuburan kita, apatah lagi kalau anak kita, cucu kita seorang hafiz dan hafizah. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mempersiapkan ibu bapak ke alam kuburan kita. Makanya baginda Rasul mengatakan, jadikanlah itu kematian sebagai nasihat kepadamu. Caranya bagaimana ibu bapak? Kenapa Nabi mengatakan anggaplah kematian itu nasihat kepadamu? Artinya ibu bapak kita senantiasa berintrospeksi diri. Boleh jadi malam ini kita datang ke tempat ini bertaksiah atas berpulangnya saudara kita, ayahanda kita, Edi Purwanto. Siapa yang tahu besok atau lusa keluarga almarhum datang ke rumah kita untuk bertaksiah. Kemarin kita mendengar nama almarhum diumumkan di masjid di awal yang kalimat istidraj. Apa kata pengurus masjid? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara seiman kita Bapak Edi Purwanto. Boleh jadi ibu bapak besok atau lusa nama yang disebut di masjid di awal yang kalimat istidraj. Apa kata pengurus masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita seiman seagama kita Ustaz Ansar Wahyullah. Boleh jadi ibu bapak. Kemarin kita menyaksikan jasad almarhum dimandikan, dikafani, disolati, bahkan kita antar ke pemakaman, ke tempat peristirahatan beliau. Boleh jadi besok atau lusa ibu bapak derita tosen dimandikan, dikafani,
disolatkan dan dikuburkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan alam kubur yang kedua, ana baitul sulam. Aku ini adalah tempat kembali kalian yang begitu gelap. Coba kita perhatikan alam kubur ibu bapak. Gelapnya sangat sempit. Saya kasih contoh, ini perumpamaan. Seandainya waktu asar petugas PLN keliling di jalan bung ini, kemudian mengumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan warga Tamalan Ria pada khususnya bahwasanya sebentar akan ada pemadaman lampu bergilir. Apa yang kita persiapkan ibu bapak? Lampu cas, lampu emergensi, apalagi? Lilin, apalagi? Cas di HP dicas sampai full, apalagi? Bahkan anak-anak disuruh cepat mandi kecepat, mati lampu sebentar. Ini dunia saja kita sibuk mempersiapkan ibu bapak. Ini masalah dunia kita sibuk mempersiapkan, apatah lagi untuk akhirat. Sementara alam kubur mengatakan, aku adalah tempat kembali kalian yang begitu gelap. Maka alam kubur berpesan, bawalah penangkal penerang di dunia agar tidak merasa gelap, yaitu dirikanlah solat. Kenapa ibu bapak? Solat merupakan implementasi di dalam agama kita. Solat merupakan puncak peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita diperintahkan puasa, contohnya zakat misalnya, bahkan berhaji umpamanya, hanya ayat yang turun kepada baginda Rasul melalui Jibril alaihissalam. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba untuk mendirikan salat, makanya baginda Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke Sidratul Muntaha aja untuk menerima yang namanya perintah salat. Makanya ulama kita mengatakan as-salatu midratul mukmin. Salat itu merupakan midratnya orang-orang yang beriman. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari kami. InsyaAllah akan dilanjutkan gurunda kami Ustaz Aswar Liwan SPD MPD. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Sekian dari saya. Fattakullahu masatatum billah fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara banyak yang belum makan malam. Dukung, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab salam saya doakan cepat naik haji dan umroh. Yang bilang amin saya doakan rezekinya lancar jaya. Yang keras aminnya saya doakan cicilannya cepat lunas. Jain renang.
Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati wabil khusus sahabat kami Ustadz Abdul Jalil SPDI yang hari ini saat ini sedang berduka atas berpulangnya ke rahmatullah mertua beliau. Yang saya hormati para azatiz yang hadir, Ustadz Ansar, Wayullah dan Qori pada malam hari ini, beserta yang saya hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan-remajawati, ABG-wan-ABG-wati, jomblowan-jomblowati, serta para jandawan dan jandawati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Mohon maaf Pak Ibu, karena saat ini pertama kali saya masuk di daerah sini, laku tak ngaruh. Kira-kira bahasa apa yang dikupakai? Full Indonesia atau dicampur ke Makassar? Bahasa Inggris? Kisah jika dicampur oke? Pendapakan coba ini gado-gadoi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya lanjut tausiah dari guru kami Ustadz Ansar. Beliau banyak membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka saya lanjut. Suatu hari ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, dalam riwayat Imam Ahmad, baru-baru meninggal orang tuanya. Dalam keadaan sedih dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni ummi matat. Tahu-tahu aku ya Rasulullah, orang tua saya telah meninggal dunia. Begitu sakit hatinya, sedih dia rasa. Kata Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah masih bisa saya berbuat baik pada orang tua saya walaupun sudah meninggal dunia? Kata Rasulullah, masih bisa. Bertanya lagi sahabat, bagaimana caranya ya Rasulullah? Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim ada beberapa cara, dan ini akan menjadi pembahasan inti kita jamaah sekalian. Jamaah, oh jamaah. Maka kata Rasulullah, cara kita berbuat baik pada orang tua bija pamanakang ancu ammotiranga, yakni yad'ulaha, yad'ulahu, doakan orang tua kita, doakan itu tua tak bijak. Apalagi kita yang namanya anak. Mohon maaf Pak Bu, kulupai tadi bertanya, berapa anaknya almarhum ini? 4. Masya Allah. Itu desina cuma deh. Sudah berapa menikah? 1. Berarti 4 tambah ngapa nanti? Oh ada cucunya, tahu kapan nih? Alhamdulillah. Berarti kurang lebih ada 5 orang. Maka sebagai anak Pak Butabe, jangan pernah lupa kalau sudah sholat, angkat tangan kita, doakan orang tua kita, sebab itu yang sangat ditunggu-tunggu. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, ad-du'a ahabbu minad dunya wa ma fiha. Yang namanya doa merupakan hadiah terbaik, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bahkan Pak Butabe, yang namanya ujian kematian itu merupakan ujian yang paling berat. Dan itu pun saya rasakan pada tahun ini Pak Bu. Lebih enak rasanya itu bolak-balik rumah sakit antar ibu sama bapak tiap saat daripada bolak-balik di kuburan. Kenapa? Kalau masih bolak-balik di rumah sakit masih bisa dilihat ibunda kita, ayahanda. Tapi kalau sudah bolak-balik di kuburan sudah tidak bisa didengar Pak Ibu. Maka jangan pernah kita berkecil hati, kita masih bisa berbuat baik pada orang tua kita.
di antaranya sering-sering doakan orang tua. Apalagi kalau misal Pak Edi datang, Pak Bu, di mimpi kita menyapa, nyakibat turisok nata, atau ada kita teringat tentang ayahanda, kalau ada kesempatan bangun sholat malam, sholat tahajud, sudah sholat, doakan orang tua kita, sebab itu sangat ditunggu-tunggu jamaah sekalian. Apa doanya Ustaz? Seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka tambah juga doa yang lain, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Dikirimkan Al-Fatihah, silahkan. Bahkan anjurannya Rasulullah, kalau ada kesempatan Pak Ibu, kita sebagai anak itu hari Jumat dianjurkan, disunahkan pergi ziarah kubur. Kalau mau ke malam Jumat bisa juga, tapi kalau malam ke kuburan deh, nampai kantong plastik riba, atim baru lagi lari, pas naik di motor, asilarnya di motor. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah, ibu mau orang tua kaya, mau orang tua kaya. Barangkali Pak Bu belum bisa kita kayakan orang tua kodong, belum bisa kita balas kebaikannya dengan maksimal, tapi tabe jantung ki kodong miskinkan orang tua di alam kuburnya, tia ki pakasiasi itau tuata di alam akhiratnya. Maka dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan thalathin, ada 3 hal yang akan senantiasa menjadi sumber kekayaan bagi orang yang telah meninggal dunia. Salah satunya waladun saleh yad'u lahu, anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jangankan kidoakan bijak, berbuat baik saja, anak tak walaupun sudah meninggal dunia, orang tua mendapatkan keberkahan. Seperti halnya tadi yang dikisahkan oleh Ustadz Ansar Wahyullah. Ada juga kisah lain pada masa Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah lewat di samping kuburan. Didengar oleh Rasulullah orang sementara disiksa, pulang lagi lewat di jalan yang sama. Ternyata sudah tidak terdengar orang yang disiksa. Bertanya Rasulullah pada malaikat Jibril, ibu-ibu tahu malaikat Jibril? Sudah ketemu? Otin aja. Dia sudah ketemu deh. Ada itu orang Jawa pernah ketemu sama malaikat Jibril. Bahkan malaikat Munkar Nakir napalu-palui. Hebat tuh bilang. Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, penghuni kubur ini adalah seorang bapak. Sewaktu meninggal dunia, hidup ada anaknya kecil. Dan saat ini anak itu sudah mulai belajar mengeja bismillah. Baru bismillah Pak Bu, nak pelajari anak tak, orang tuanya dihindarkan dari siksa kubur. Apalagi kalau pintar mantu mengaji anak tak, seperti halnya yang qari tadi, itu luar biasa Pak Bu. Makanya tawa di sini kuliah pintar-pintar semua mengaji deh. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tes dulu, sambung ayat. Mati mijah. Pertama bapak-bapak dulu, sebentar ibu-ibu. Disambung Pak ya, surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali Ustadz Jalil dan Ustadz lainnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Masya Allah, hebat tahu anak muda yang di belakang deh. Alhamdulillah. Kampung apa namanya sini? Hah? Oh, Bung Hatta. Oh, Bung Permai.
Masya Allah, pintar tawa kuliah ya. Masya Allah. Sekarang gilirannya ibu-ibu, jangan mau kalah. Surah Al-Baqarah biar adil. Disambung Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Masya Allah, hebat mantul tak ibu-ibu kan? Tahu tolo-tolo mai pun natinan apa lagi? Doa sehari-hari gitu. Kebetulan ada di surah Al-Baqarah ayat 201. Maka betapa beruntung Pak Ibu kalau banyak anak, banyak cucu, ada menantu pintar mengaji, itu orang tua yang sangat beruntung Pak Bu. Tapi sangat rugi kalau banyak anak, biar satu orang tidak tahu mengaji. Tapi kalau karaoke deh, yang manton dalek kang angge sekali nak kamu toka susuka. Bila ingin melihat ikan, ini batongin ini cai biduakah. Tidak dilarang Pak Bu menyanyi, silahkan, apalagi kalau mendidik, ada makna, ada pendidikan, silahkan Islami, tapi usahakan anak tak pintar juga mengaji. Nasabah berkahnya dunia sampai akhirat. Maka ibu-ibu yang masih muda, cetak banyak anak, cetak banyak. Kenapa ragu ibu? Tapi ibu, kalau meninggal ki nanti, yang akan ingat 5 waktu doakan ki siapa? Suami tak ya? Punna upah. Rata-rata kuliah suami baru 3 bulan meninggal istrinya, cet-cetan sama janda. Tapi bukan bapak-bapak di sini, bapak di sana aja. Tapi ku dengar yang dari sana lari ke sini juga. Sama bapak-bapak juga yang masih muda, istri cetak banyak anak, cetak banyak anak. Tua mi bain kustas, cari cara, cari cara. Tidak kusuruh kawin lagi suami tamu. Mohon maaf Pak Ibu, dalam syarahan ulama, waladun soleh di sini maknanya umum. Beda dengan ibnun soleh. Kalau waladun soleh, walaupun bukan anak kandung kita, bukan anak darah daging kita, iya, atau mungkin ada anak angkat kita atau menyumbang masuk di dalam pondok tahfidz Quran di TPA, insya Allah mereka pun bisa menjadi amal jariah bagi kita. Tidak seperti ibu non soleh. Kalau ibu non soleh itu mesti lahir dari anak tak, harus dari lahir tak. Tapi Rasulullah mengatakan waladun soleh yad'u lahu. Jadi yang tidak punya anak jangan putus asa. Kebiasa itu kodong, mohon maaf, saya pun orang komplek. Terkadang Pak Bu, satu komplek itu ada warga tak kodong puluhan tahun sudah menikah. Berbagai cara, berbagai gaya dia lakukan, tidak ada anak-anak. Ada tong orang tidak pernah menikah, ada anaknya. Salah pengkokanan. Jamaah. Jadi ibu-ibu yang tidak punya anak jangan pernah putus asa. Maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi aset bagi kita di akhirat kelak. Tapi apa biasa Pak Bu, kalau ada orang tuanya meninggal tidak tahu mengaji, tina tomu puina sambayang la ilaha illallah, apa mamina gaukang, menangis siang malam meratapi nasibnya. Tidak dilarang menangis Pak Bu, silahkan. Rasulullah saja sewaktu anaknya meninggal yang namanya Ibrahim, anak dari Maria Al-Qibtiyah, itu Rasulullah meneteskan air mata. Tapi catatannya Pak Bu, jangan meratap. Apa itu meratap Ustaz? 3 kategorinya, dan itu hukumnya haram dalam agama kita. Pertama, anjo angaru angak-angak. Datang Pak RT apa sih butuh? Apa salahnya Pak RT kudung? Nah bukan Pak RT tentukan kematian.
Kira-kira kalau Pak RT tentukan kematian, kira-kira itu yang malas ka bayar sampah na pariol. Allah minjemai talanya guna-gunaan. Yang mana Pak RT di sini? Mati Pak RT. Diborongi sampai Pak RT. Yang kedua, kategorinya anjo angaru ni gas-gas ka. Kayak tongi kenal pot motor bogar. Kalau belum banyak orang pelan-pelan dulu. Penuh kursi deh nak kasih naik gigi empah. Full gas ya mami tadi kulle-kulle. Dan yang ketiga kategorinya mohon maaf, ini yang paling banyak di tengah-tengah masyarakat, termasuk di kampung asal saya di Malang. Jadi saya ini Pak Bu orang asli Malang, lahir di Malang, tinggal di Gua Patalasang. Tahu Malang? Malakaji itu sejangka pulang. Di Gua Tunji. Itu yang menangis dan duka. Menangis apote-pote ya. Sepupu Haji meninggal ia sembarang dia bilang. Contoh. Tina to jami cikaling koko dong. Kemarin datang di rumah. Tidak lama duduk di kursi baru kok. Itu merek Olimpik harga 35 juta ya. Baru saya buatkan kopi 3,5 gelas. Datang istrinya ikut juga gabung. Oh cikali, cepat ki masuk lihat mi suami kok dah meninggal ke janda mana ke. Oh cikali kemarin waktu datang di rumahmu, tidak lama jikodon nonton televisi. Bola di televisi yang baru kebeli yang harga 2,5 juta, yang merek Politro. Datang juga mamanya Iko. Oh kodong anakku. Tina to je medende. Na bolong pilu na cicilangku. Pala mantong minum kopi dende kalima kaca setengah nageso. Ternyata orang mati di bengo di kopi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak dilarang menangis Pak Bu, silahkan, itu wajar. Tapi catatannya kata Rasulullah, al-mayyitu yu'adzabu bibukail hayyi ilaihi. Anjo tau mati ya, orang meninggal itu justru tersiksa lusa jikodong sebab ditangisi dengan cara meratap api raw api totoh oleh keluarga yang masih hidup. Maka daripada kita ratapi, lebih baik kita doakan orang tua kita. Itu jauh lebih bermanfaat. Ada tong ibu kodong sabarnya meninggal suaminya, tidak menangis ke, tidak tanam menetes air matanya, sabarnya. Ditanya ibu kenapa tidak menangis ke meninggal suami tak? Apa dia bilang? Austas saluman tomiku tayang kakoro-koroan dulu. Jatuh kisah begitulah. Jamaah, oh jamaah. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kata Rasulullah, cara kita berbuat baik pada orang tua bija pamanakan anjo amoteranga, yakni bersedekahlah yang kemudian kita niatkan untuk orang tua kita. Suatu hari ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Siapa namanya Bu? Sa'ad bin Ubadah. Dia datang juga ke Rasulullah, ya Rasulullah, inni ummi tuwafiyat, orang tuaku juga ya Rasulullah telah meninggal dunia. Hal yanfa'uha in tasaddaqtu 'alaiha, apakah bermanfaat kalau saya bersedekah kemudian saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya? Kata Rasulullah, na'am at-tasaddaq ya Sa'ad, sangat-sangat bermanfaat, bersedekahlah Sa'ad. Bertanya lagi Sa'ad bin Ubadah, ayu sadaqati afdal ya Rasulullah, sedekah apa yang paling bagus, paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saqiyul ma' wa tut'imul ji'an, bersedekahlah air minum dan juga bersedekah makanan. Jadi termasuk Pak Ibu malam ini air 1 gelas kan rejawa sidutulu, semua itulah yang akan menjadi penerang di alam kubur almarhum. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Munafikun ayat 10, kata orang yang baru-baru dikubur, baru-baru meninggal, dia mohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya saya masih bisa hidup kadang qarib, sebentar saja,
Dia ditanya, kau mau apa? Kata dia, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya mau bersedekah. Pertanyaannya, kenapa mau bersedekah? Kenapa bukan yang lain? Kata Syarahan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebab sedekah merupakan lampu yang paling terang di alam kubur. Jadi Pak Bu, termasuk kalau ada pakaiannya almarhum masih bagus dipakai songkoknya, sejadahnya, lebih baik kasih tetangga yang rajin sholat. Selama dia pakai sholat, selama itu pula mengalir pahala. Tapi biasa ada orang takut-takut terima baju orang mati. Ustaz, nanti ku pakai pergi masjid. Nah, lihat Kak malaikat maut. Nah, bilang, ini masih hidup ibu Aji, terpaksa dicabut tuh nyawa. Jangan bagi kita aku. Tapi kalau dikasih orang jantung, kasih tahu ki, ibu, ini baju nak pakai mati mamaku. Dipakai saya deh malah-malah lagi, biar saya malah tunjah. Tapi kalau berbagi yang baik-baik juga. Contoh, bakso. Oh bakso, itu celananya bapak, no kasih mi Pak Imam. Yang mana itu mah? Itu panjang satu kaki lah. Oh kudu. Nah cini tope esok Pak Imam. Baji-baji kata. Bahkan kata Rasulullah, afdalud dinari yunfiquhu ar-rajul ila iyalihi. Sebaik-baik sedekah itu yang diberikan pada orang yang jarak rumahnya paling dekat dengan kita. Utamanya kalau ada keluarga ithnatani, kita mendapatkan 2 pahala. Dan termasuk Pak, salah satu sedekahnya laki-laki yang berkah itu, yang dia anggap kadang sepele, adalah memberikan uang bulanan, uang belanja kepada istrinya. Itu bukan hanya kewajiban, tapi nilainya sama dengan sedekah. Betul tidak Bu? Biasa tong itu ada bapak-bapak deh, sangat-sangat kikir sama istrinya. Kikir kan lampaku jam 4 lantang kaci koro lumputi patinggi langga pukul 5 taranggi dengan si baku. Ibu kikir suami tak kikir? Tidak Ji. Iya tuh di dalam tuh tidak Ji. Ada suara gentayangan di dalam. Kalau kikir suami tak Bu, tidak apa-apa jadi curi uangnya. Betul tidak? Balukang asing. Siapa bilang Ustaz? Mohon maaf Ibu, kalau saya bahas ini mohon diperhatikan baik-baik. Biasa ada ibu-ibu deh salah paham nih. Ternyata pulang tasya deh narampok suami. Sudah lagi lebaran baru minta maaf baik-baik. Oh bapak nak, kenapa ki mama nak kasus kan ki? Oh bapak nak hilang wanita tiap malam Jumat di Lacia. Bukan babinya ambil ki. Bukan togi patiro kanyal lari yang siapa jambil ki? Saya ambil ki. Ternyata dia pelakunya. Dalam asbabul urutnya Pak Bu, dalam riwayat Imam Bukhari ada sahabiah. Sahabat itu sahabat perempuan, namanya Hindun. Suaminya namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan ini orang kaya. Dia inilah ayah dari Muawiyah, raja pertama dinasti Umayyah. Orangnya kaya, jai doe nah, banyak bisnisnya, tapi sekregarina, satu penyakitnya. Apa itu? Gigi-gigi. Sekeki sama istrinya. Biar yang mau namakan istrinya, dia semua Pak Turki. Laki-laki apa namanya itu? Ya kira-kira itu apa? Akhirnya Rasulullah mengatakan, khudh min malihi bil ma'ruf, ambil hakmu dengan cara yang wajar. Dengan cara yang wajar. Karena harta suami ada hak istri, tapi harta istri tidak ada hak. Angki itu juga mencari. Maka contoh Bu, kalau sudah gajian suami 4-5 juta tidak nak kasih ki uangnya, untuk dimasak di dapur, kalau masuk di kamar mandi, jadi dulu cari dompetnya, menarik maki uangnya 100.000. Pergi maki di pasar beli ayam dimasak rica-rica. Pokoknya paling jannah. Kalau pulang suami tak mau makan, kasih makan mie. Kalau nak bilang ya mama, nah enaknya masakan tak hari ini guys. Bilang tuh maki Bu, enak mantung antu besti. Pun ada ni luka.
Naisro gigi. Tapi kalau baik suami bu, tidak boleh mengambil tanpa sepengetahuan suami. Itu bisa jatuh pada kategori haram. Tapi kadang memang sekarang ada suami, mohon maaf, lebih mau beli chip daripada nak kasih pembeli ikan istrinya. Betul tidak? Ini nih, cari-cari kapan ini. Untuk apa itu chip Ustaz? Mohon maaf, dia pakai main game sama judol. Tahu judol bu? Judi online, mulai Free Fire, PUBG, Mobile Legend, COC, Scatter. Untuk dapat big win, mega win, super. Deh. Dan mohon maaf, ternyata paling banyak seperti itu yang main bapak-bapak sama anak muda. Betul tidak? Tapi kalau di Bung apa lagi? Bung Permai tidak ada tawadi. Di sana aja. Pokoknya di sana. Biar ramai caranya. Mudah-mudahan ini kempis banget Ustaz. Mohon maaf Pak Ibu, kebetulan kami beraktivitas mengajar di kampus dan tadi kami dari kampus langsung ke sini karena ini merupakan kegiatan sahabat kami. Beliau ini Ustadz Jalil, teman di HDMI Goa, Himpunan Dai Muda Indonesia Kabupaten Goa. Walaupun orang Makassar tapi gabung di Goa. Bila naik kodong. Tapi inilah tujuannya kita, silaturahim. Pimpinan kami di kampus itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa. Kalau main skater ki Pak Bu, baru chipnya kita beli, baru kita putar, banyak dapat kakek merah bukan kakek biru kapace itu ya. Alias jackpot ki, baru hasilnya ki jual ki balukangi, maka jatuh hukum haram. Judi, motor jangan dijual, jangan ki jual ki. Lebih baik dikasih kah. Adakah sedekah? Bercanda, tidak ada namanya sedekah-sedekah seperti itu. Sekali judi tetaplah judi. Dan yang paling bagus itu suami bersedekah, utamanya suami perokok. Ada perokok di sini ada? Banyak. Kenapa perokok Ustaz? Strategis Pak Bu. Contoh, dihisap suami ni isugi Pak Bu dalam sehari 2 bungkus, hari Jumat 1 bungkus saja. Untuk apa 1 bungkusnya Ustaz? Lebih baik kasih istri tak pembeli ikan, itu jauh lebih bermanfaat. Betul tidak Bu? Atau mungkin lebih bagus kasih masuk di masjid tak untuk celengan hari Jumat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bersedekah pada hari Jumat pahalanya seperti bersedekah pada bulan Ramadan. Jadi besok Bu, lusa sebelum suami ke masjid tanya dulu, Pak bawa jakiwan celengan? Iya bawa aja. Berapa? Sampo. Ganti berapa? Sisa. Gua kira saya mau tambah. Nah kurangi ji lagi. Dan rokok itu Pak Bu, dalam sejarah ada asal usulnya, ada sejarahnya. Pada tahun 234 ada sebuah kerajaan besar bernama Cigarillos, dipimpin oleh Raja Jisamsu. Kerajaan ini sangat kaya, memiliki lahan gandum yang sangat luas dan sepasang kuda ajaib bernama Kansas dan Niki. Suatu hari ada seorang penyelundup bernama Apache dari kerajaan Klasemen bertentangan dengan kerajaan Klasemen di pesisir kota Dunhill. Dia ingin mencuri harta kerajaan tersebut. Akhirnya ia masuk ke dalam gudang garam mini. Ternyata di dalam gudang tersebut sudah bersiap-siap penjaga bernama Arda Lucky Strike yang memiliki pedang berwarna black might yang mencarkan cahaya surya. Akhirnya dikejar sampai ke jalan Marlboro. Di sana didapati dan dipukuli sampai bentol-bentol biru. Akhirnya ia babak belur dilarikan ke rumah sakit Ismilak. Di sana ia ditangani oleh dokter dari LA, disuntik dengan jarum super sampai tubuhnya sempurna kembali. Ku tahu kisah ini. Tidak mau rokok itu. Mananya apapun merek rokok kita, bersedekah tetaplah yang utama. Maka kita niatkan bersedekah yang pahalanya kita peruntukkan untuk ayahanda kita. Jamaah. Oh jamaah. Jam berapa? Lanjut. Terus. Insyaallah saya akan ceramah sampai jam 2. Amin. Pomeka telalaran ke mutir. Inilah mantap. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, atau yang terakhir,
Kata Rasulullah, cara kita berbuat baik pada orang tua bija pamanakan ancu amotiranga, yakni sila ar-rahima, sambung jaga silaturahim. Silaturahim ini Pak Bu, itu berasal dari kata rahim, diambil dari kata rahim. Maknanya harus kita jaga persaudaraan, utamanya kita yang punya hubungan darah. Maka tabi, janganlah kita bertengkar antar saudara kandung hanya karena persoalan kecil. Dia kisi genra-genrai bija hanya karena persoalan kecil. Apalagi mohon maaf tidak saling bicara satu sama lain hanya karena persoalan warisan. Itu sangat menyakiti hati orang tua kita Pak. Bertengkar satu sama lain antar saudara hanya karena persoalan kecil. Maka makna silah ar-rahimah di antara lainnya tetap jaga silaturahim pada keluarga, kerabat yang tersambung dari ayahanda kita tercinta. Dan malam ini Masya Allah saya berprasangka baik pada almarhum Bapak Edi Pramono. Kenapa? Purwanto. Oh Purwanto, mohon maaf. Kenapa begitu banyak jamaah yang hadir? Alhamdulillah. Mulai dari dalam kuliah banyak saudara gentayangan, bahkan di teras masjid juga banyak. Itu ibu-ibu atau anak muda? Ibu-ibu kok dong. Masya Allah. Di bawah tenda banyak, bahkan di sana ada bapak-bapak berdiri kodoge. Kak Duru Mikalantu. Di dalam juga di masjid teras banyak yang duduk. Alhamdulillah. Yakin apa Bu datang ke semua malam ini karena ada kebaikan almarhum yang kita ingat, betul tidak? Dan saya tahu psikologi sosialnya Pak Bu, kalau orang komplek itu mohon maaf, kalau tidak bagus silaturahim, mohon maaf itu kadang individualis, betul tidak? Ikau nakke-nakke, tetapi ketika silaturahim bagus, maka seperti inilah kondisinya, banyak yang datang doakan. Karena biasa Pak Bu mohon maaf, termasuk di Makassar, kami kadang masuk di kompleks mewah, tenda mewah, kursi banyak, tapi mohon maaf yang hadir itu bisa dihitung jari. Bahkan lebih banyak kursi kosong daripada kursi yang terisi. Jadi kita ustaz kalau mau makin ceramah tidak ada jamaah pusing juga. Apa mau diceramain ini? Masa kursi gentayangan mau diceramain? Jamaah kursi yang dimuliakan oleh Allah. Atuba-tuba ngasih mau ke kadirah. Menjawab kursi kau tuh bagus tas, kau sugilah. Tapi malam ini menjadi bukti nyata insya Allah almarhum husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa biasa yang merusak tali silaturahim antar keluarga, antar tetangga ataupun antar perumahan? Di antaranya mohon maaf lidah yang tidak terjaga. Apalagi kalau satu lorong, satu kompleks ada mantu bawa katuanda, capila bawaannya, alias pagosinya. Ada pagosi di sini ada. Banyak. Tunjukkan di mana duduk. Mati meja. Kayak biasa tahu itu kalau depan teras miraca-raca mangga naraca-raca tumi tetangganya. Kalau menunjuk bukan lagi telunjuknya, menunjuk bibirnya mami. Itu sana sangok ngoh. Tidak kembali bibir nuremu aku. Kenapa sama ngomong masa tuh cicil lagi motor baru belum selesai sepeda listriknya. Kenapa kita pusing? Iya dipusing Pak Ibu. Kalau dia cicil motor, nah kita bayar ki. Betul tidak? Kalau mau ki cicil tuh maki motor, baru balapan ki. Balapan siapa duluan ditarik. Kira-kira juga kapan kirim mata iya? Alias SMS. Tahu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada tahu itu biasa begitu. Masukku saya Pak Bu, kalau tetangga bisa beli motor baru, kita belum bisa beli mama ke helm baru. Jadi kalau mau pergi di mall, apalagi mall yang dekat kantor gubernur, ada lagi lebih dekat di iya Emtos tanya mi Dengkanan. Nggak ada jadi kanan di sini. Nggak ada gitu. Hah? Oh, nggak ada jadi mati nih. Di kanan laki mai kideng, lamai rimol kadeng kiri. Nggak ada jadi kiri.
Bisa ikut deng kanan? Tidak boleh deng kiri. Cobanya 2 holeng ku bonceng ki, tapi 1 jihele. Bilang to make deng kiri, alhamdulillah kanan. Sudah tama beli helm baru. Ayah yang pergi enaknya kalau begitu. Jangan ke deng kanan beli motor baru, kita beli semen baru. Untuk apa bikin polisi tidur tinggi depan rumahku? Kalau lewat ke deng kanan pas saya tak sambil lagi kindah. Iku ulang ngacilakane deng kanan ini. Dan mohon maaf, terkadang satu komplek itu ada mantum biasa tulukna alias bajinganna. Kalau ada orang ribu, dia misi. Ada orang diturungi, dia misi. Ada datang polisi, dia misi. Ada orang berkelahi, dia misi. Pernahkah saya melihat perempuan berkelahi? Deh, maaji kita wayu. Tidak sampai di tangan, tidak sampai juga keluar itu badi, tapi itu mulut. Kayak amami sinsom papolong kayuah. Baru itu yang dia sebut dende ada di dirinya. Sama di tempatnya. Sama tuh juga modelnya. Jadi kalau kita katai orang sama saja mengatai diri sendiri, betul tidak? Menghina orang lain sama saja menghina diri sendiri. Maka Rasulullah sewaktu Isra Mi'raj itu melihat perempuan kukunya panjang terbuat dari tembaga, dia cakar dirinya sendiri. Kata Rasulullah, itulah gambaran perempuan yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Tapi kalau di sini kuliah ibu-ibu, masya Allah, semua baik-baik. Alhamdulillah. Kentara kuliah malam ini, masya Allah, cerah semua mukanya bela, glowing. Karena boda abal-abal, muka Korea, leher Afrika. Mohon maaf ibu, bercanda. Tapi biasa ada ibu-ibu baru-baru sudah dinasihati, sebentar pulang ki gosip lagi. Baru siapa nak gosip? Ustaz dia gosip. Siapa tadi undang itu Staska, yang baju merah, sarungnya merah, bajunya merah, sorbannya merah tuh. Itu satuan baju hijau full, kayak mami lompo botol berjalan. Kenapa Ustaz kau cerita? Masa tadi 4 bahas saya semua nak kena. Baru saya terus nalihati. Kalau ada merasa kita matung itu kapan tolong. Jamaah. Oh jamaah. Maka jaga tali silaturahim, jaga hubungan persaudaraan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jam berapa? Sudah 9:30. Lanjut. Terus. Anda puas, saya lemas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah lebih 1 jam. Lanjut. Mati mija. Kak duru kibiti sih kak. Kak duru tungi kan Jawa ya. Tapi biar saya kak duru kusukaji. Apalagi kalau dibungkus ki. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada, usahakanlah. Bercanda Pak Ibu, bercanda. Jamaah. Oh jamaah. Maka saya pun harus mengerti jamaah, kita sudah lebih 1 jam dan besok masih kita beraktivitas, dan saya pun harus kembali ke goa. Nah tunggu kak istriku di rumah. Jadi sekadar informasi kalau Ustadz ini sudah menikah. Siapa tahu ada senter-senter kah? Tidak apa-apa Ji, di rumah baru 2 istri. Tetangga rumah cuma beda tembok seperti ini. Tidak pernah baku kerak musuh, tidak pernah baku bulin tak akur. Istrinya bapakku sama istriku. Jangan kirim bucala mata bilang. Jamaah. Maka saya mengambil kesimpulan Pak Ibu, bahwasanya saya simpulkan tausiah dari Ustadz Ansar Wahyullah, bahwasanya perlu kita persiapkan bekal kita baik-baik. Di antaranya akan menemani kita di dalam kubur, yakni perbanyak baca Al-Quran. Yang kedua yang akan menerangi kubur kita di dalam, yakni jaga sholat. Kemudian bagi kita anak-anak almarhum, keluarga bija pemanakan, ingat Rasulullah mengatakan ada banyak, di antaranya ada 3 yang kita bahas pada malam hari ini.
kita masih bisa berbuat baik pada orang tua. Yang pertama, jangan pernah lupa kalau sudah sholat utamanya 5 waktu, doakan orang tua kita, sebab itu sangat ditunggu oleh orang tua. Yang kedua, bersedekahlah yang kemudian kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Dan yang ketiga, jaga persaudaraan antar saudara kandung dan tetap jaga hubungan silaturahim pada keluarga yang tersambung dari ayahanda tercinta. Maka untuk menyempurnakan majelis pada malam hari ini, mari sejenak kita tundukkan hati seraya berdoa bermunajat kepada Allah yang kita khususkan untuk almarhum Bapak Edi Purwanto. Siapa nama bapaknya Ustaz? Masyhuri. Astagfirullahaladzim. 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 Khususan ila ruh almarhum Bapak Edi Purwanto bin Masyhuri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna 'abadahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, malam ini kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa-dosa almarhum, ampunilah segala kesalahan dan kekhilafannya, terimalah segala amal-amal ibadahnya, luaskanlah kuburnya, terangilah dengan cahayamu yang terang, mudahkanlah perjalanannya menuju kehadiranmu, dan tempatkanlah almarhum di tempat yang mulia di antara taman-taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.